Ala kulli hal, Habibana Mundir seperti ikhwan yang ada dari Indonesia yang berangkat ke Tarim, dikatakan Duf'atul Ula, rombongan pertama sampai ke Indonesia. Ada beberapa ikhwan itu berangkatnya atas permintaan dari Habib Umar. Artinya ini siapa namanya? Bagaimana hada ila Tarim. Anak kepingin dia berangkat ke Tarim. Wallahu alam. Mungkin Habib Umar lihat sir pada anak itu. Di antaranya Habibana Mundir dan Habib Jindan yang saya tahu. Ya. Itu Habib Umar minta. Yang lain mungkin, tapi ma wasal enggak sampai kabar ke kita. Yang sampai kabar ke kita Habib Mundir ini dan Habib Jindan. Habib Umar minta untuk berangkat ke Tarim. Kalau saya yang minta. Habib saya ikut gitu. Ala kulli hal. Berangkatlah kita satu pesawat waktu itu. Di saat itu masih ganteng-ganteng itu Habib itu. Pakai jas gitu. Sampai ke Yordan kita transit, kemudian lanjut sampailah ke Tarim. Memang kalau kita lihat ya, Habib Mundir ini ada kelebihan. Ya, ada kelebihan. Walaupun ikhwan yang lain juga ada kelebihan. Tapi kelebihan Habib Mundir ini dari sisi yang membuat beliau mendapat barokah besar. Yaitu satu, cintanya beliau itu kepada guru. Cintanya kepada Habib Umar itu kita lihat luar biasa. Nah. Dan yang kedua, kebersihan hatinya. Kita lihat betul-betul beliau itu mempunyai hati yang bersih. Sehingga ada mizah yang istimewa, yaitu beliau itu sering sekali bermimpi-mimpi yang indah. Mungkin kelembutan rohnya ya, karena orang itu ada yang rohnya itu lembut. Mudah mimpi para aulia salihin, bahkan mudah mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan beliau termasuk salah satu orang yang Allah berikan kelembutan roh. Rohnya itu latif, sehingga mudah untuk berkoneksi atau berhubungan dengan al-arwah as-salihin. Kita lihat di sana yang lebih giat dari Habib Mundir itu banyak, dari Duf'atul Ula itu yang lebih semangat belajar. Ya, termasuk saya lebih semangat dari beliau dalam belajar. Tapi barokahnya kita jauh. Kenapa? Karena beliau betul-betul sama guru ini luar biasa. Kita lihat teman-teman yang sama Habib Umar itu luar biasa cintanya. Lihat Habib Umar ini udah ini yang harus ucapannya itu seperti sahabat mendengar ucapan Nabi. Harus dilakukan. Apapun. Nah, itu kita lihat teman-teman yang punya i'tiqad yang luar biasa kepada Sayyidi Habib Umar. Di antaranya Habib Mundir dan yang lain, itu manfaat ketika mereka pulang itu luar biasa. Luar biasa. Nah, bahkan beliau kita dengar dari ikhwan, di antaranya Habibana Guresh, beliau itu dari seringnya mimpi Rasul, mimpi Habibah Fatimah Az-Zahra. Bahkan walaupun di tempat, di acara yang umum ya, mestinya kita batasi, tapi karena nuansanya sudah cerita Habib Mundir dan beliau sudah meninggal, beliau bahkan mimpi Habibah Fatimah, melihat santri, ngecek santri. Dan beliau itu sampai dari seringnya mimpi Nabi, sampai usianya itu Nabi yang memberitahu gitu, usiamu tinggal sekian tahun Mundir, usiamu tinggal sekian tahun, usiamu tinggal sekian tahun, sampai
hari-hari terakhir pun beliau ngomong sama Habib Gures, saya mimpi Nabi dan Nabi mengatakan usia saya tinggal 2-3 hari meninggal. Detik-detik terakhir itu ya. Walakul hal itu, maka kita lihat beliau menghabiskan waktunya untuk dakwah. Karena beliau udah meyakini bahwa umurnya gak lama di dunia ini dan beliau manfaatkan begitu hebat. Saya lihat bagaimana beliau itu dengan Habib Umar, semua yang dia miliki itu dinisbahkan kepada Habib Umar. Dan saya lihat bagaimana perhatian Habib Umar kepada beliau waktu itu. Habib Umar di Singapura, kebetulan saya di sana. Habib Muntir datang dari Jakarta ke bandara menemui Habib Umar. Beliau duduk di bawah, sama Habib Umar disuruh naik ke kursi. Bersama beliau duduk, ngobrol. Setelah itu kembali lagi ke Jakarta untuk mengisi majelis Rasulullah waktu itu, karena itu hari Senin. Beliau tidak mau meninggalkan majelis Rasulullah. Begitu indah saya lihat perhatian Habib Umar kepada beliau. Dan pernah Habib Umar itu menyuruh kita semua santrinya untuk dakwah, khuruj dakwah. Ayo keluar, sampai ada setiap bulan itu ada 3 rombongan. Dan bahkan Habib Umar sendiri yang membiayai di awal-awal itu. Semua disuruh dakwah. Kecuali Habib Muntir di suatu saat tidak boleh keluar dari Jakarta. Karena dari seringnya beliau itu dakwah, dan saat itu dari teman-teman kita menghimbau kepada Habib Muntir untuk di Jakarta ini butuh antum, gitu loh. Antum jangan sering keluar. Oleh Habib Muntir kita dengar bikin majelis itu dari Jakarta sampai Bali, setiap kota didatangi. Sehingga ada instruksi dari Habib Umar, Habib Muntir nggak boleh keluar dari Jakarta. Yang lain disuruh keluar untuk dakwah, Habib Muntir nggak boleh keluar dari Jakarta sampai waktu yang ditentukan Habib Umar. Ala kulli hal, beliau punya sungguh-sungguh ya. Ini yang perlu kita ambil ya. As-siddiq, sungguh-sungguh itu ada pada jiwa beliau. Sama guru itu sungguh-sungguh, sama dakwah itu sungguh-sungguh. Kita lihat tadi putranya gimana. Sampai mas kawinnya dibuat untuk nyewa kendaraan untuk dakwah ilallah. Mas kawin itu harta satu-satunya, ini harta terakhir, berarti nggak punya lagi. Perhiasan dari mas kawin itu dijual untuk dakwah ilallah. Ini menunjukkan as-siddiq, sungguh-sungguh, sehingga Allah memberikan luar biasa. Dan beliau itu Allah beri musibah. Beliau sakit. Nggak tahu, putranya tahu nggak? Beliau punya sesak. Jadi di mana-mana itu beliau bawa alat untuk apa itu? Oksigen kecil itu. Nah, sering beliau itu ketika sesaknya kambuh, udah jatuh. Sampai pernah waktu ke Pasuruan pingsan. Kita ribut semua. Habaib waktu itu di Habib Taufik ribut semua orang-orang. Anak ada di situ, anak tenang. Beb, ini teman ente pingsan di rumah sakit, ente kok tenang? Loh, ini udah biasa. Habib pernah bilang, ini Habib Muntir ini kayak gini udah biasa, kita nggak kaget. Sering beliau seperti ini. Orang-orang bingung semua, takut ada apa-apa dengan beliau. Ala kulli hal, kesungguhan beliau, kebersihan hati beliau, dan semangat beliau, husnudzon beliau yang kuat kepada guru ya, membuat keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Niat yang indah. Saya tadi ngomong sama Habib Muhammad, bagaimana banyak tempat-tempat yang mungkin Habib Muntir belum masuk ke sana, tapi dibuat di situ majelis Rasulullah. Sebenarnya niatu mu'min khairun min amalih. Bagaimana niat disampaikan oleh Allah ke lebih baik dari amalnya, sehingga tempat yang belum pernah beliau datangi ada majelis Rasulullah di sana. Masya Allah. Mudah-mudahan ini hikmah ya. Jangan lihat Habib Muntir ketika sekarang manfaat yang besar ya, tapi lihat perjuangan beliau. Lihat perjuangan gimana beliau bisa jadi seperti ini. Itu yang perlu kita pelajari, itu yang perlu kita lakukan. Yang jelas beliau dengan guru luar biasa.